Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anu kuring ketika hormat nyata Kepala Sekolah SDN Batusari Bapak Rohanda. Anu kuring ketika hormat Ketua KKGPI Kecamatan Pangandaran Barat. Anu kuring ketika hormat seluruh Dewan Guru SDN Batusari. Anu kuring ketika hormat Bapak sinareng Ibu anu ayeuna tos ngaluangkeun waktosna dina sumping kana rapat ieu. Shalawat sareng salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ka baginda alam urang sadayana nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabatna serta urang selaku umatna. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir urang sadayana kenging barokah serta syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakali deui sikuring ngaturkeun ka Bapak sinareng Ibu anu tos ngaluangkeun waktosna dina ieu acara nyaeta diseminasi budaya positif di SDN Negeri Batusari Kecamatan Pangandaran Barat. Sikuring video menghadap diri panginten bade ngaoskeun dina susunan acara. Anu kahiji nyaeta pembukaan anu mudah-mudahan urang kawitan
acara ieu dina ngawaskeun suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara urang ieu aya di pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Urang pikawitan wae, urang ngawaskeun suratul Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nuhun kanggo acara salajengna urang Indonesia biasa. Acara salajengna nyaeta urang nyanyiikeun lagu kebangsaan urang nyaeta Indonesia Raya. Ka Bapak sareng Ibu diajaran ngatur sadaya. satu-satunya guru PAI yang sekarang lagi ditempa
dan jadi ya masih ditempa ini, masih ditempa untuk menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya Bu Malina selaku guru PAI Kecamatan Pagaden Barat menular ke guru PAI yang lain di Kecamatan Pagaden Barat, baik ilmunya maupun kinerjanya gitu, yang lebih baik. Semangat untuk maju, ya, intinya itu. Dan mudah-mudahan kita dunia pendidikan Pagaden Barat akan lebih maju lagi di untuk lebih maju dan lebih baik. Mungkin tidak akan panjang lebar, sambutan dari saya cukupkan sekian saja. Terima kasih atas kedatangannya dari Sri untuk mengikuti kegiatan KKRPAI dan sekaligus kegiatan destinasi program guru penggerak yang mungkin pada kesempatan ini adalah khusus untuk guru PAI ya biasanya. Tapi kalau guru penggerak itu tidak ada guru PAI, guru PJOK atau guru kelas. Jadi guru penggerak mungkin nanti mengalami dikhususkan lagi di PAI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu kedua, anu bade dibikeun ku Bapak Heroik Mutakin atau Nabi Pak Erik. Mangga waktu dina tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi yang dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD Batu Sari, Kecamatan Pagaden Barat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada kita semua. Semoga kita semua beroleh syafaatul udma kelak di yaumil kiamat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Batu Sari, Bapak Anda, juga yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Batu Sari, dan juga Bapak Ibu Guru PAI se-Kecamatan Pagaden Barat yang hari ini dapat hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Yang pertama mungkin saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk rekan kita, yaitu Bu Marlina Rahayu, yang alhamdulillah pada saat ini sedang menempuh proses
daripada calon guru penggerak angkatan 10 ya Bu ya. Bu Mai, angkatan 10. Nah, mudah-mudahan ini merupakan motivasi untuk kita semua supaya kita jangan kalah gitu ya, dengan semangat dari rekan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak beliau, yaitu untuk mengikuti CGP ini. Mangga disemanggakeun ka Bapak Abbas, khususnya Ibu Marlina nuju ngajeng karena guru penggerak mugia aya pimpinan Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang saya guru-guru bae balik Kecamatan Pangalengan Barat biasa janten guru anu picantuin pituladanan diberikan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul di sini. Thalabul ilmi juga ya, yaitu terkait diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabi'innya, dan kepada kita semua yang mudah-mudahan yang berkumpul di ruangan ini telah memperoleh satu kartu Syafaatul Uzma di yaumul akhir. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak KSF SD Negeri Batusari, yang terhormat Ketua KKKA Kecamatan Pangalengan Barat, yang terhormat dan yang saya banggakan rekan-rekan SD Batusari yang dari subuh sudah ngoprek, nyambel dan lain sebagainya. Juga kepada rekan-rekan yang sudah jauh-jauh ya menghadiri undangan dari saya yang alhamdulillah bisa hadir walaupun banyak rintangan di jalan, panas dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa sampai ke tempat ini dalam keadaan jejak tidak kurang satu apapun. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah semuanya kompak di sini. Ibu-ibu, hari ini itu adalah merupakan hari pertama abdi nyarios di payunan ibu bapak gitu. Ayo nyarios mau unggal dinten tiap hari, tetapi kalau untuk dibenerin seminggu sebelumnya harus ngadigdig gitu. Padahal upami gibah mah gitu. Terkadang dia hanya ke bahan pembicaraan, tetapi untuk hal anu saya memang agak susah ya upami anu atos biasa mah pangitan terbiasa gitu, tapi upami abdi mah gitu asa kumaha gitunya. Ini baru pertama upami abdi katingalina deg-degan eta mah api-api. Sebenarnya abdi teh deg-degan ya sanes nama. Ya hatur nuhun kanggo kasadayana parantos hadir. Tugas dan tujuan abdi berbicara di sini adalah melaksanakan diseminasi terkait budaya positif. Budaya positif tentu yang ada di sekolah kita masing-masing. Ia merupakan modul yang sedang berjalan. Modul guru penggerak itu ada beberapa modul ya. Tapi ini bisa dilihat dulu, diperkenalkan ini nama abdi Marlina Rahayu ya, abdi keterangan. Merupakan calon penggerak angkatan ke-10 ya. Ini adalah pengajar praktik Bapak Taufik Al-Ghifari, ia dosen abdi di SD Cikuya di Nesnanya. Ia Pak Riki Septian merupakan fasilitator di Bandung, dari Bandung ya. Nah, salajengna ya akan melaksanakan aksi nyata terkait diseminasi budaya positif. Nah, untuk kegiatan kita hari ini jangan tegang-tegang ya Bapak Ibu ya, mohon keabdiannya jadi iring tegang gitu. Mohon gitu. Panginten sebelum acara ini dimulai ada beberapa rancangan kegiatan ya. Jadi sebelum kita cari kedua.
Sebelum dilaksanakan acara ini ada beberapa kegiatan yang saya laksanakan ya sebelum sampai pada acara ini. Yang pertama ya, kita berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini merupakan modul yang pertama ya, waktu abdi mulai jadi guru penggerak. Kita harus ingat ya, apapun mazhabnya Pak Abbas ya, apapun alirannya, apakah itu NU, Muhammadiyah, anggar upami jadi guru mah mazhabna Ki Hajar Dewantara yang kita pegang. Filosofi beliau, fatwa beliau yang kita pegang ya. Berdasarkan filosofi, kita ingatkan dulu tujuan kita menjadi guru adalah sesuatu pendidikan yang berpusat kepada murid itu. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk kepentingan murid itu. Pengertian intinya di mana seorang guru berperan sebagai fasilitator. Nah, terkait hal ini kita suka mengatakan bahwa murid itu adalah selembar kertas kosong gitu ya. Sebenarnya Ki Hajar Dewantara mah tidak kosong-kosong banget gitu. Mereka itu ada kertas kosong yang sudah ada garis-garis harusnya. Terkait hal ini mereka itu sudah memiliki bakat kodrat lahirnya. Apakah dia itu sebagai seniman, ahli matematika. Nah, tugas kita sebagai guru adalah membimbing mereka itu supaya mereka itu bisa mencapai sesuai bakatnya masing-masing. Nah, itu penting. Itu rancangan awalnya berawal dari situ. Kemudian ya tujuan melaksanakan budaya positif ini adalah pertama untuk mewujudkan merdeka belajar ya, sebagaimana yang sudah kita laksanakan ya, kita hari ini kurikulum merdeka. Kemudian menumbuhkan disiplin positif, lalu selanjutnya adalah membentuk karakter positif kepada peserta didik ya. Selanjutnya, nah tolok ukur dari kegiatan aksi nyata ini dilaksanakan ya. Pertama, murid menjalankan kesepakatan kelas, kemudian terjalinnya komunikasi yang aktif antara seluruh warga sekolah. Selanjutnya, warga sekolah menerapkan budaya positif dan terwujudnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Karena kita kan dewasa ini ya, sudah sering melihat peserta didik kita yang adanya kekerasan seksual, dan kita menumbuhkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Pertama, saya dengan kepala sekolah merencanakan dulu akan adanya kegiatan hari ini, dan alhamdulillah Pak Kepala Sekolah sudah mengizinkan sehingga acara ini terlaksana. Kemudian juga kemudian juga dengan rekan-rekan waktu di Saung Ambu juga saya berkoordinasi dengan Pak Ketua bahwa akan diadakan kegiatan diseminasi, dan yang diundang adalah guru pendidikan agama Islam. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul bersama. Selanjutnya berkolaborasi dengan wali kelas. Nah ini ya, saya juga berkolaborasi dengan wali kelas supaya mengkondisikan peserta didik supaya bisa berjalan dengan baik. Lalu dan hingga terlaksananya acara ini, mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhirnya semoga berjalan dengan lancar. Baik. Selanjutnya terkait sarana dan prasarana, alhamdulillah dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan guru sudah alhamdulillah ya, dan segala sesuatu sarana dan prasarana dan dukungan dari orang tua yang semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Materi terkait modul 1.4 ini, modul yang saya kemukakan hari ini ada 6 konsep ya, 6 materi. Yang pertama terkait disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat 5 posisi kontrol, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, kalau resan abdi kan ditugaskan waktu itu untuk mengisi sebagai narasumber di KKG ya, terkait konseling bimbingan dasar.
Nah kebetulan terkait segitiga restitusi ini merupakan cara kita melaksanakan bimbingan konseling ini. Jadi ada kaitannya antara materi yang akan disampaikan, ini ada juga di PMM ya. Jadi patulapa tali lah gitu ya. Makanya acara ini dari awal kita satukan saja karena materinya saling terkait satu sama lain. Terkait disiplin positif, ya panginten Bapak dan Ibu parantos mengetahui apakah itu yang namanya disiplin. Ya, tentu kan hal tersebut harus kita laksanakan ya Pak ya. Setiap hari tentu kedisiplinan yang harus kita laksanakan. Jadi apakah itu kedisiplinan itu ya? Kedisiplinan itu sebagai istilahnya itu mematuhi aturan, ya. Aturan, tata tertib dan menjaga norma yang berlaku. Itulah artinya kedisiplinan. Jadi saat disiplin itu kalau kita sudah mematuhi segala apa yang ditata tertibkan di sekolah kita. Nah sebagai pendidik kita mendidik mereka supaya mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Selanjutnya disiplin positif merupakan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kesobokan. Nah ketika di sekolah sudah dilaksanakan suatu kebiasaan yang tanpa harus disuruh-suruh ya, tanpa harus ada ancaman ya, itu kita sudah melaksanakan budaya positif kita di sekolah. Ya, selanjutnya masih ingat terkait P5 ini dimensi profil Pancasila, mesti ingat ya. Ada berapa dimensi? Ada 6. Cung yang tahu yang pertama apa? Pampayuna ya, yang tugas kita apa? Yaitu apa itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya Bu Rina ini yang bisa nyanyi dimensi Pancasila. Dua-duanya Rina ya. Iya, lihat ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guru agama itu dalam profil Pancasila urutannya paling tinggi, ya. Derajat nanti paling tinggi karena yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti Pancasila kan Pancasila satu ketuhanan Yang Maha Esa. Itu tugasnya guru agama yang mengajarkan kepada peserta didik kita supaya mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kebinekaan global. Nah kebinekaan global itu yaitu kita kan berbeda-beda suku bangsa ya, ada pendatang, ada beda-beda mata pencaharian, beda suku, beda kebiasaan. Nah di sini kita ajarkan toleransi kepada peserta didik kita supaya mereka itu tidak merendah gitu ya, tidak ingin menang sendiri ya, menunjukkan sifat toleransi ya. Selanjutnya bergotong royong juga barangkali sudah dilaksanakan oleh kita semua ya terkait gotong royong ini. Selanjutnya kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Nah kemandirian itu merupakan titik yang utama karena kalau belum mandiri anak belum ada kesadaran tersendiri. Itu harus kita tanamkan sedari kelas bawah. Kita harus tanamkan kemandirian kepada peserta. Nah selanjutnya terkait konseling ini ada kasus ya, nanti saya minta kepada rekan-rekan guru untuk memberikan pendapat ya. Kasusnya adalah selanjutnya ya. Kasus pertama yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira ada nggak yang membantu saya untuk menjawab terkait ini? Si Doni selalu minta makanan sama rekan-rekannya. Kira-kira ada yang mau menjawab, Pak? Silakan, Bu Ito barangkali, Pak Rian barangkali. Ya, semoga. Jadi memang
dihadapkan dengan berbagai masalah di sekolah. Yang terutama misalkan contoh anak yang malah, jadi mungkin di sekolah yang lain pun bisa saja ini terjadi. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya anak itu dipanggil, kemudian ditanya apa latar belakang kalian seperti berbuat seperti ini. Kemudian datangi kedua orang tuanya dan kita musyawarah dengan beliau orang tuanya dan beritahu sekaligus permasalahannya supaya anak itu bisa didik antara berdua, antara kita dengan orang tua, nanti orang tua mendidik, kita pun apalagi seorang pendidik. Nah, nanti di situ akan ketahuan latar belakang anak ini kenapa sampai terjadi begini. Apakah sedikit uang makan, uang jajannya, apakah memang karakter pribadinya. Jadi kita belum tahu kalau tidak orang tuanya kita datangi. Dan sebelum kita datangi orang tua, anaknya dipanggil dulu, kemudian dinasihati karena perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Sehingga anak itu jadi tahu bahwa perbuatan salah itu adalah dosa. Di antaranya seperti itu. Ya, tepuk tangan dulu kepada Pak Abbas yang sudah memberikan jawaban terkait ini. Ini kan ada pemalakan, kan. Kira-kira ada lagi yang lain? Barangkali Bu Rina, silakan Bu Rina. Mangga, tadi sudah mengacu tantangan. Kira-kira apa alasannya gitu ya? Saya pernah suatu hari ada kasus di kelas saya sendiri ya, kelas 3. Itu biasanya anak ini sering merebut makanan temannya, itu sering sekali. Jadi kalau ada yang jajan gitu atau makan es dalam pasti tanpa izinnya itu sering seperti itu. Nah, alasannya itu kalau diteliti itu kadang bukan karena anak itu kurang mampu atau malah termasuk orang yang mampu di rumahnya gitu. Setelah diteliti menurut saya sepertinya memang karakter anaknya itu suka sekali menjahili orang lain dan itu iseng dan itu jadi hiburan tersendiri buat dia. Ya gitu. Sepertinya seperti itu, alasannya. Salah satu alasan. Barangkali ada lagi, terima kasih ya Bu Rina. Barangkali ada lagi rekan-rekan yang lain yang pemalas, barangkali kita cari tahu dulu apa alasannya. Siti Maria mau ada menambahkan? Belum dulu ya, nanti ya. Itu ya kira-kira jawaban kita harus cari. Jadi kalau kita ada suatu permasalahan di dalam kelas itu kita jangan menjudge anak itu salah mana kenaon, tapi cari tahu dulu alasannya. Ya, cerita dulu alasannya, yaitu terkait tadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi kan lalu peran kita sebagai guru tadi sudah disebutkan oleh Bapak ya, terkait kita harus mendidik, harus mengatakan kalau malah itu perbuatan yang dosa lah gitu. Kalau kita mah guru agama tegeninya jadi dosa. Jadi dicatat ke malaikat non atimnya tuh yang malaikat Ijro ya kan ya tegeninya cenah tegeninya dia cenahnya disusul lagi ke malaikat itu peran kita. Israfil banyak salah lanjut. Tadi juga Bu Rina mengatakan selanjutnya. Ya, selanjutnya nah ini ya. Kita harus cari tahu dulu apa yang dibutuhkan peserta didik. Yang pertama, bertahan hidup. Tadi yang Pak Abbas bilang terkait bertahan hidup. Siapa tahu memang di rumahnya itu serba kurang gitu ya. Ya apa yang harus dilakukan kalau misalkan kurang, ya mungkin kita ada sedikit uang kas gitu ya, bisa kita sisihkan untuk peserta didik ini ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ya. Tadi ya, siapa tahu si anak tersebut kurang kasih sayang, jadi cari-cari perhatian gitu. Itu malah senang budak teh gitu eta. Yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Tadi yang Bu Rina tadi saya rasa kepada kesenangan. Cuma kita tanamkan kepada peserta didik, walaupun kamu seperti itu, kesenangan kamu itu merugikan orang lain. Apalagi kamu kan di rumah ayah gitu, ayah lah gitu. Harusnya kan bukan kamu yang malah gitu, tapi kamu yang ngasih sama rekan kamu gitu.
Harusnya kamu tuh tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kamu yang harusnya ngasih sama teman kamu. Kalaupun kamu senang itu perbuatan kamu merugikan orang lain. Itu harus kita tanamkan kepada si anak. Ya, kalau ada dalil mungkin Pak Erik atau Pak Dian tambahkan dulu dalil ya dan lain sebagainya supaya bukan malah gitu. Wah, bisa gitu lah intinya. Selanjutnya itu tadi ya, bertahan hidup ya tadi sudah disebutkan bahwa kebutuhan yang bersifat dasar ya tadi sudah ya. Selanjutnya apa tadi? Selanjutnya kasih sayang tadi sudah ya, sudah disebutkan. Lanjut aja. Kebebasan, lalu kesenangan. Nah sekarang tidak ada kasus yang harus kita selesaikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren.
merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sehat demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Udah suara kalian deh. Udah dianggap sama Ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya sehingga nilai. Nah, dari tadi ya, kira-kira kalau ada kasus seperti ini di sekolah kita, ibu ada di posisi mana? Sebenarnya, apakah ada di posisi penghukum? Tadi kayak ya, kamu keliling lapangan, jadinya disetrap lah. Apakah pembuat rasa bersalah? Naren aing maneh, itu kan itu pada bersalah. Atau sebagai teman, Naren sayang dan tadi kan seperti itu. Atau pemantau itu sama dengan yang manajer tadi. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Jadi dicari supaya anak sadar. Kamu tahu kamu kesalahannya kenapa dan cenah alarmnya cenah tidak dihidupkan. Terus kumaha cenah maneh solusinya? Solusinya nanti dihidupkan kembali atas si alarm teh cenah. Ada yang mengingatkan tadi ibu tadi itu sebagai manajer dan pemantau. Maka ibu-ibu serat di itu apakah ibu sebagai penghukum nanti, tapi saya minta 3 orang nanti alasannya penghukum kenapa menghukum ya. Diberikan ya kamar ya, diberikan pendapat masing-masing. Maka diserat diserat kayak ditempelkan di paling itu. Enggak ibu. Kurang bagus tuh. Apa itu? Silakan. Kenapa? Ada lainnya? Ya, boleh lah lainnya boleh coba siapa tahu. Silakan. So, boleh ditangkap di mana saja. Silakan. Sebagai penyiksa. Oh iya mah, dia mah calon itu panwas lu, pemantau pemilu itu. Pengawas. Sebagai penyiksa. Silakan ada lagi. Ya. Untuk setiap silakan. Di mana saja? Silakan. Kamu sebagai teman kan jadi alunjak. Iya, ya barangkali di sini macam-macam ya. Ada penghukum, ada nih penghukum, ada nih Pak yang penghukum ada ya. Penghukum, iya rahasia. Penghukum, tapi nanti ketahuan nanti bisa apa enggak? Mengantar kira mah belah itu kok. Ya ini sebagai penghukum ada penghukum ya. Manajer ya hiji 2 ya, ada dua orang manajer
membuat rasa bersalah ada, teman ada, pemantau ada. Ya, siapa tadi yang ngaku sebagai penghukum? Ada nggak? Yang mengaku siapa? Ada? Siapa ayo? Ya, tadi ada mau memberinya ya? Siapa? Silakan untuk penghukum, terus kemudian yang teman dan manajer silakan nanti bisa ngaku nanti ke depan alasannya apa. Silakan yang penghukum. Alasannya kenapa kok menghukum? Kenapa harus dihukum? Ya. Di sini di depan. Oh, di depan. Sebelumnya videonya sih tidak cocok karena anak SMA. Kalau kita kan SD ya. Kenapa penghukum? Karena biar memberi efek jerak gitu. Memang sih anak zaman sekarang mungkin tidak boleh dan tidak cocok ya. Etik-etik ngadu ke kolot akhirnya. Jadi tidak mungkin untuk penghukum. Tapi kenapa masih milih penghukum? Kalau gimana ya? Biar memberi efek jerak gitu Mai. Tentu saja hukumannya disesuaikan dengan anak SD itu. Mungkin itu aja alasannya. Tapi terkait jerak ini gimana kalau jeraknya budak jadi mau ke sekolah? Di muka amplop jadi ibu etama. Beda orang, beda karakter. Bisa dicoba. Itu hanya jerak saja gitu aja. Gitu ya. Terima kasih Ayah kepada Ibu Rina yang sudah memberikan alasannya lebih ke arah hukuman. Ya, Bapak barangkali tadi Bapak ada hukum. Saya di sini nulis mengingatkan dari kesalahan yang diperbuat supaya tidak mengulang lagi atas kesalahan. Jadi memberi peringatan tapi sebagai sadar bahwa yang diperbuat itu adalah perbuatan salah. Terima kasih ya, terima kasih kepada Bapak Abbas. Kemudian satu lagi sebagai teman, ada di sini sebagai teman, mangga yang sebagai teman Pak Ketua Pak Manawi. Saya sebagai teman. Ada yang sebagai teman? Iya. Nanti satu lagi sebagai pemantau atau manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebetulan di kelas saya ada yang butuh perhatian khusus. Ya, jadi kadang-kadang saya melakukannya sebagai teman itu hanya karena untuk dia itu merasa aman, merasa ada, jadi nggak ada efek takut gitu ke gurunya, jadi nggak ada batasan gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu dia bebas gitu. Kalau misalnya curhat, kalau misalnya cerita apapun. Jadi kadang-kadang kalau dia telat itu karena mungkin tadi kan kadang-kadang otak sama motoriknya tidak begitu sinkron gitu ya. Jadi mungkin telat berpikirnya. Jadi dia itu kalau telat kan neng gitu kan, suka kayak yang mau nangis gitu. Jadi saya memperlakukannya sebagai teman gitu, dimana dia harus disayang, harus butuh perhatian lebih gitu. Jadi kalau misalkan dia ditakut-takuti atau misalkan dihukum, otomatis besoknya dia kemungkinan tidak sekolah. Jadi kita menggunakan ini itu sesuai dengan kebutuhannya nanti ya. Kita lihat dari situasi anaknya bagaimana, terus kan kondisi anaknya yang bagaimana kita sesuaikan gitu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih sebagai teman supaya saya luar. Satu lagi ada tadi sebagai manajer, mangga. Sebagai manajer ini, kalau manajer saya doakan yang menulis manajer atau pemantau saya doakan yang kepala sekolah. Pemantau mobil. Saya tadi memilih pemantau. Kenapa saya pilih pemantau? Karena mungkin dari kasus tadi kesiapan ya anak itu, ya mungkin kita harus tahu dulu alasannya bagaimana sehingga dia itu terlambat datang ke sekolah. Ya mungkin saja karena kesibukannya di rumah, dia punya keluarga atau apapun itu sehingga membuat dia telat.
Tapi kalau tadi melihat dari video bahwa dia mengakui bahwa terlambat datang ke sekolah itu karena kesiangan. Nah mungkin kita bisa carikan solusinya bagaimana agar hal tersebut setidaknya bisa dihindari. Misalkan ya tidur jangan terlalu malam gitu. Kemudian diusahakan supaya tidak terulang kembali bangun kesiangan. Nah itu saja mungkin alasan kenapa saya memilih buat mantap atau Tenun ya kepada Pak Ketua. Ya tadi manajer ya. Manajer Bu itu mana Bu? Manajer tadi gitu. Lainnya ya. Ya tenun ya. Kita sudah mengetahui posisi kontrol kita apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman manajer. Nah ini terkait ini coba yang ini ya. Terkait hal ini tentu yang kita harapkan itu kepada si anak itu kita menanamkan suatu motivasi ya ke dalam diri anak. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi yang paling rendah sebenarnya. Kalau membuat anak itu takut, kesiangan nggak kesiangan karena takut dimarahi misalkan, itu motivasi yang paling rendah. Kemudian karena ingin mendapat penghargaan, ingin dipuji, itu menengah. Nah yang paling tertinggi itu adalah mereka memang kesadaran internal, yaitu mereka menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Gitu. Jadi diharapkan posisi yang paling tinggi kita adalah sebagai pemantau atau manajer supaya menumbuhkan motivasi internal mereka. Ya. Selanjutnya nih, ini yang terakhir ya, segitiga restitusi ke bawah. Nah ini cara konseling kita kepada peserta didik. Ya, kalau kita ada masalah peserta didik, kita menggunakan metodenya itu menggunakan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini apa saja? Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, yang kedua validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya, ini sudah saya lakukan. Ada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus anak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua kasus anak menyontek. Nah terkait hal ini, kalau ibu sama bapak di kelas itu suka melaksanakan dulu keyakinan kelas enggak? Kesepakatan kelas tidak? Ya. Di PAI itu misalkan ke sekolah harus pakai pakaian rapi, harus sopan santun, tidak boleh membuang sampah sembarangan, terus kemudian kalau ulangan juga jangan nyontek. Nah kalau anak-anak ya terjadi hal seperti itu, kita melakukannya 3 tindakan tadi. Ya, si anak-anak itu dipanggil, itu ada videonya nggak ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah ini. Ya, ini artisnya ini si Neng ngadeng Neng. Ya, coba. Nah ini yang ini pernah saya laksanakan, si anak ini nyontek gitu ya. Nah ada 3 segitiga restitusi yang pernah saya laksanakan. Nah ya, dipanggil Mbak Teh ya. Nah itu harus kita laksanakan. Guru agama itu cocok jadi konseling sebenarnya ya. Jadi guru BK itu cocok di SD kan ayahnya, itu cocok sekali ya. Nah gitu ya. Nah si anak ini ditanya ya, Neng kenapa Neng nyontek gitu ya. Ya, teman stabilkan identitas ini dulu supaya terluas gitu ya. Neng kamu tahu nggak kamu dipanggil ke sini kenapa ya? Enggak Bu katanya ya. Dan kamu ketahuan nyontek ya. Nah, tuh ngaku, ternyata ngaku sih anak, oh iya nyontek. Teman stabilkan dulu, jadi anak di pasihan. Validasi tindakan salah. Nyontek teh perbuatan akhlakul karimah atau akhlakul mazmumah ya? Nah, sama si anak. Bagi si anak jelek Bu, itu perbuatan buruk. Ya. Cepat-cepat aja ya. Nah, kemudian tanya sama si anak itu ya, alasannya kenapa, kemudian nanti dicari solusi bersama ya supaya si anak itu tidak lagi menyontek ya. Selanjutnya nah itu pernah saya lakukan, yaitu kepada anak yang kasusnya nyontek dan membuang sampah sembarangan. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah
proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga mereka kembali ke jalan yang benar lah gitu ya. Itu konseling kita hari ini ya. Terakhir, iya. Jadi restitusi itu bukan menembus kesalahan, jadi jangan membuat mereka itu merasa bersalah, tapi kesalahan kamu apa? Tanya kepada dirinya, ternyata mereka itu bersalah karena ini, karena itu. Mau nggak memperbaiki itu? Kalau mau, kapan kamu mau memperbaiki itu, dan lain sebagainya ya. Dan restitusi fokus pada karakter. Jadi pembinaan kita adalah karakter, akhlak, budi pekerti. Itu yang harus kita laksanakan ya. Ya, barangkali itu saja. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Hatur nuhun anu parantos nyanten audiens ya. Hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tong langsung uihnya. Ya, konsumsi sedikit. Mohon mangga kita akhiri saja acara ini dengan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan aksi nyata diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SD Batusari, kepada Dewan Guru Batusari, kepada Ketua KKG Agama Kecamatan Pagaden Barat, dan seluruh rekan-rekan guru pendidikan agama Islam yang ada di Kecamatan Pagaden Barat. Terima kasih atas dukungannya. Semoga sedikit ilmu yang saya sharingkan dapat bermanfaat untuk menjadi prakarsa perubahan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.